Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Quran Surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan 3. Saksikan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang buku Sejarah Ka'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman. Pada bagian ke-14 ini, kita akan melihat cerita tentang kerusakan Ka'bah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, beliau berpartisipasi dalam sebuah peristiwa yang mulia yang menarik perhatian seluruh penduduk Jazirah Arab, yaitu renovasi Ka'bah. Telah bertahun-tahun suku Quraisy memikirkan kondisi Ka'bah yang tidak beratap dan dindingnya yang rendah. Tinggi dinding Ka'bah hanya 9 hasta atau sekitar 7 meter. Pintunya sejajar dengan tanah, sehingga siapa saja yang bisa masuk ke dalamnya. Akibatnya, para pencuri seringkali masuk mengambil harta-harta persembahan untuk Ka'bah yang ditaruh di dasar Ka'bah, di mana dahulu orang-orang yang bernazar biasa melemparkan nazarnya dengan perhiasan, barang-barang berharga, wewangian, atau uang ke dalam sebuah tempat di bawah Ka'bah yang berbentuk sumur di sebelah kanan pintu Ka'bah. Saat itu, Mekah pernah juga beberapa kali diterjang banjir. Pernah satu saat, air bah turun dari gunung-gunung yang ada di sekitar Ka'bah, lalu menghantam dinding Ka'bah hingga membuatnya retak. Peristiwa-peristiwa ini akhirnya memaksa kaum Quraisy untuk merenovasi dinding Ka'bah yang rusak akibat banjir tersebut. Sebelumnya, mereka tidak berani membangun atau merenovasi karena kesakralannya. Tetapi keadaan telah memaksa kaum Quraisy untuk memperbaiki Ka'bah. Apalagi secara kebetulan saat itu ada perahu milik seorang saudagar Romawi terdampar di Jeddah. Perahu tersebut pecah. Kemudian orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Walid bin Mughirah datang ke Jeddah untuk membeli perahu tersebut sebagai bahan bangunan untuk renovasi Ka'bah.
Ibnu Hisam meriwayatkan bahwa faktor lain yang memaksa kaum Quraisy membangun Ka'bah adalah kisah bahwa seekor ular keluar dari sebuah lubang di bawah Ka'bah, tempat mereka meletakkan sesajian setiap hari. Ular tersebut mendekati tembok Ka'bah. Itulah di antara yang ditakutkan orang-orang Quraisy, karena setiap kali ada orang yang mencoba mendekat, ular itu mengerisik dan membuka mulutnya hingga mereka sangat takut. Pada suatu hari, ular tersebut sedang berada di tembok Ka'bah seperti biasanya. Maka Allah mengirim burung hingga kemudian merekam dan membawanya pergi. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Quraisy berkata, sungguhnya kita berharap Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Maka kaum Quraisy mulai memugar Ka'bah, kemudian membangunnya. Orang yang pertama kali memugar Ka'bah adalah Aiz bin Marwan bin Makhzum. Ibnu Hisam meriwayatkan bahwa saat proses pemugaran Ka'bah itu, Abu Lahab berkata, "Hai orang-orang Quraisy, untuk membangun Ka'bah ini, kalian jangan menggunakan dana kecuali rezeki yang halal." Itu Abu Lahab berkata seperti itu. Saya ulangi, wahai orang-orang Quraisy, untuk membangun Ka'bah ini, kalian jangan menggunakan dana kecuali yang halal. Tidak boleh dari uang hasil pelacuran, uang dari transaksi riba, dan uang yang diambil dari manusia dengan cara yang tidak adil. Itu pesan Abu Lahab. Walaupun jahat kepada Nabi Muhammad, ternyata dia tahu bahwa yang direnovasi oleh orang Quraisy itu adalah Ka'bah. Di mana Ka'bah itu adalah Baitullah. Maka harus dipugar dengan harta-harta yang halal. Orang-orang Quraisy membagi pekerjaan renovasi keempat sisi Ka'bah pada keempat suku Quraisy. Masing-masing bertanggung jawab terhadap sisi tersebut, mulai dari memugar hingga membangunnya kembali. Mereka tidak berani sampai meruntuhkannya karena takut mendapat bencana. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Aku yang akan memulai meruntuhkan Ka'bah." Kemudian Walid mengambil kapak dan berdiri di depan Ka'bah sambil berkata, "Ya Allah, kami tidak menginginkan apapun selain kebaikan." Lalu ia meruntuhkan Ka'bah dari arah dua tiang Ka'bah. Pada malam itu, orang-orang Quraisy menunggu dengan cemas apa yang terjadi. Mereka berkata, "Jika Al-Walid terkena sesuatu, maka kita tidak akan meruntuhkan sedikit pun dari bangunan Ka'bah, dan kita akan mengembalikannya seperti semula. Jika ia tidak terkena apa-apa, berarti Allah meridhai dan kita akan meruntuhkannya." Keesokan harinya, Al-Walid bin Mughirah berangkat untuk meneruskan pekerjaannya. Ia meruntuhkan Ka'bah, diikuti oleh orang-orang Quraisy, hingga proses peruntuhan Ka'bah memasuki bagian fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Fondasi tersebut terbuat dari batu hijau. Ketika mereka memukul batu tersebut, pemukulnya memantul kembali. Maka mereka memutuskan untuk menjadikan batu hijau itu sebagai fondasi bangunan yang dibangun. Batu hijau itu di bab yang sebelumnya itu adalah batu yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Ibnu Hisam meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy menemukan tulisan dalam bahasa Syriani di dua tiang Ka'bah, dan mereka tidak mengerti makna tulisan tersebut, sampai salah seorang Yahudi membacakan untuk mereka.
Tulisan itu berbunyi dan artinya, "Aku Allah pemilik Bakkah ini. Aku menciptakan Bakkah pada saat aku diciptakan langit dan bumi. Dan pada saat aku bentuk matahari dan bulan, aku melindunginya dengan 7 raja. Penduduknya diberkahi dengan air dan susu." Silakan untuk lebih lengkapnya baca Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembangunan kembali Ka'bah. Di episode ini kita akan mendengar bagaimana setelah dipugar pembangunan Ka'bah dimulai dari awal. Di antara perubahannya adalah pintu Ka'bah ditinggikan. Kaum Quraisy menganggap pintu yang dibuat Nabi Ibrahim terlalu rendah dan perlu ditinggikan. Abu Huzaifah bin Mughirah berkata, "Wahai kaum Quraisy, tinggikanlah pintu Ka'bah hingga tidak dapat dimasuki kecuali dengan menggunakan tangga. Dengan begitu, tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang kamu sukai. Apabila ada orang yang kamu benci mencoba memasukinya, kamu dapat melemparinya sampai dia jatuh, dan ini dapat menjadi pelajaran buat yang melihatnya." Para pembesar Quraisy lalu mengambil batu-batu granit biru dari gunung-gunung di sekitar Makkah dan mulai membangun pintu Ka'bah yang tinggi. Ketika bangunan itu sampai posisinya, yaitu Hajar Aswad, tinggi bangunan ketika itu adalah setinggi badan orang dewasa. Mereka ingin meletakkannya di tempat semula, di sisi timur. Ketika itu, terjadilah perselisihan tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Hampir saja terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Bani Abduddar dan Bani Adi bin Ka'ab saling bersumpah mati. Mereka menyiapkan sebuah baskom yang berisi darah, lalu mereka memasukkan tangan mereka ke baskom tersebut. Maka peristiwa itu dinamakan dengan Laqa'ah ad-dam, jilatan darah. Perselisihan itu berlangsung selama 4 atau 5 hari. Lalu mereka bersepakat untuk berdamai. Itulah keunikan dari Bani Quraisy. Sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu. Baik. Walaupun ada perselisihan di antara Abduddar dan Bani Ka'ab, akan tetapi damai itu menjadi solusi, sebagaimana yang diajarkan oleh Abdul Muthalib sebagai kakeknya Nabi Muhammad SAW. Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi kemudian berdiri dan memberikan saran kepada mereka agar menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama kali lewat di pintu masjid besok paginya. Sekali lagi, pengusul pertama adalah Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, berpendapat bahwa yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah siapa yang pertama kali lewat pintu masjid besok pagi. Bangsa Quraisy pun menyetujui ide tersebut, dan orang yang pertama kali lewat pintu masjid adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya juga ikut bekerja membawa batu-batu ke Ka'bah. Sedangkan orang-orang Quraisy mengenal beliau sebagai Al-Amin karena wibawa dan kejujuran beliau. Selain itu, beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, sehingga mereka pun menerima beliau sebagai penentu keputusan dalam permasalahan tersebut. Maka Rasulullah SAW meminta selembar selendang. Kemudian beliau mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkannya di tengah-tengah selendang tersebut.
Beliau lalu meminta keempat pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Pada siapa batu itu meluncur, maka dialah yang berhak meletakkannya. Dan ternyata batu itu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Demikianlah Nabi berhasil menyelesaikan perselisihan dan pertikaian suku Quraisy dan menghindarkan mereka dari peperangan. Salah seorang Quraisy berkata, "Alangkah anehnya satu kaum yang mulia, kumpulan para pemimpin dan tertua-tetua suku, terpaksa menjadikan orang yang paling muda dan paling miskin dari mereka sebagai pimpinan dan pemberi keputusan. Ketahuilah demi Lata dan Uzza, dia akan mengungguli kalian semua. Dia akan memecah belah kalian. Dan setelah hari ini, dia akan memiliki kedudukan yang agung," kata orang tersebut. Kaum Quraisy menyelesaikan renovasi Ka'bah ini hingga menambah ketinggiannya menjadi 18 hasta. Dan ketinggiannya dari tanah juga ditambah sedemikian rupa hingga mereka mendapat mengizinkan atau melarang orang masuk. Di dalam Ka'bah dibuat 6 tiang dalam 2 deretan dan di sudut yang mengarah matahari. Sebelah dalam dipasang sebuah tangga untuk naik sampai ke atap. Sebelumnya Ka'bah tanpa atap dan barang berharga yang ada di dalamnya menjadi sasaran pencurian. Lalu berhala Hubal diletakkan di dalam Ka'bah. Di tempat itu juga diletakkan barang berharga lainnya. Setelah Ka'bah selesai direnovasi, kaum Quraisy kemudian mengembalikan gambar-gambar dan patung-patung ke tempatnya semula. Al-Mas'udi berkata, di dinding Ka'bah terdapat berbagai macam gambar dari kain celupan yang luar biasa banyak. Di antaranya gambar Nabi Ibrahim alaihissalam yang memegang azlam atau panah untuk mengundi. Di sebelahnya gambar Nabi Ismail alaihissalam menunggang kuda memberi hadiah melimpah pada manusia, sementara Al-Faruq berdiri di hadapan para utusan dan membagikan. Selain gambar itu, terdapat juga gambar anak-anak mereka sampai pada Qusay bin Kilab dan lain sebagainya. Di sana terdapat sekitar 60 gambar. Di setiap gambar ada Tuhan milik pemilik patung tersebut. Berikut tata cara menyembahnya dan perbuatan yang masyhur dari Tuhan tersebut. Adapun usia Nabi Muhammad pada saat pembangunan Ka'bah dan saat dia menjadi hakim atas perselisihan suku-suku Quraisy menurut sebuah pendapat adalah 25 tahun. Ibnu Ishaq berkata bahwa umur beliau saat itu 35 tahun. Tidak masalah pendapat yang pertama, yang benar atau pendapat kedua, yang jelas saat itu kaum Quraisy menerima keputusan beliau karena sebagai orang pertama yang masuk ke masjid lewat pintu Sofa. Dan cara beliau mengundi peletakan Hajar Aswad di atas selendang yang terima begitu saja menunjukkan betapa tinggi kedudukan beliau di mata penduduk Mekah dan betapa besar penghormatan mereka kepada beliau karena jiwa besarnya dan kejujuran beliau. Saudara, selanjutnya Ka'bah ketika Ismail muncul. Sebelumnya, saudara, sebagian orang seperti sosok Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggalkan penyembahan berhala, memandang Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus bersih dari berhala-berhala dan semua simbol kemusyrikan. Mereka juga memiliki pandangan hidup yang lebih baik, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan duniawi untuk mengalahkan ajaran-ajaran dan adat-adat kuno yang sudah mengakar kehidupan bangsa Arab saat itu. Semua itu tidak mungkin dihapus
kecuali dengan menghancurkan masyarakat Arab dari akar-akarnya. Sebagian orang merasa bahwa kondisi mereka butuh perbaikan dan Ka'bah harus diselamatkan daripada paganisme. Tetapi mereka ragu untuk memulai, sehingga mereka pun gagal membebaskan masyarakat dari pengaruh masa lalu. Mereka juga tidak mampu mematikan tradisi kuno yang telah menurunkan wibawa dan peranan bangsa Arab masa lalu. Tidak seorang pun kecuali Nabi yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa gairah beragama. Roh beliau yang mulia tidak dapat menerima doktrin adanya beberapa Tuhan di negeri-negeri Arab dan banyaknya berhala, baik sekitar Ka'bah bahkan maupun di dalamnya. Ditambah keadaan bangsa Arab yang hidup dalam kemewahan dan huru-hara beliau selalu berpikir bagaimana cara menghancurkan sistem yang sudah tumbuh mengakar di dalamnya. Hari demi hari perjalanan pun semakin terasa. Kehidupan bangsa Quraisy semakin hari semakin maju. Sehingga itulah era di mana paganisme yang sangat kuat itu dalam waktu yang singkat, tidak lebih dari 20 tahun, akhirnya Nabi Muhammad berhasil mencabut akar-akar paganisme di seluruh negeri Arab. Kemudian, gairah untuk menyembah Tuhan yang Esa ini tidak hanya muncul di Jazirah Arab, bahkan menambah ke seluruh belahan bumi melalui orang-orang Arab yang gagah berani meninggikan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Tidak berselang lama, setelah Nabi Muhammad mengemban amanat dakwah, beliau berhasil menyelamatkan Jazirah Arab yang luasnya 1,25 juta mil persegi dari kesesatan, paganisme, dan tradisi kuno. Untuk itu, pantaslah jika beliau diberikan gelar pemusnah paganisme. Silakan baca tulisan mulia Muhammad Ali dengan judul Muhammad Rasulullah. Ibnu Hazm menggambarkan pengaruh Islam terhadap kemajuan bangsa Arab dan kebebasan mereka dari kerusakan jahiliyah sebagai berikut. Semua sepakat bahwa bangsa Arab sebelumnya Islam terpecah belah dan tidak berada di bawah satu pemimpin. Tapi mereka semua tunduk pada keberadaan dan beriman pada Rasulullah. Mereka ribuan dan bersaudara seperti saudara kandung. Mereka memberikan segalanya untuk Rasulullah SAW secara sukarela tanpa takut terhadap perang. Tidak takut menghancurkan atau mengeluarkan harta dan tidak mengharapkan kedudukan. Semua mengabdi pada beliau sebagai prajurit, penyokong, dana dan menjadikan rumah untuknya. Von Kramer menjelaskan tentang pengaruh Islam terhadap persatuan Arab sebagai berikut. Hadirnya agama yang inklusif ini telah menyatukan suku-suku di bawah satu kepemimpinan dalam satu sistem politik. Sistem ini kemudian dengan cepat mengundang decak kagum. Kesamaan ide telah mendatangkan hasil yang besar, yaitu prinsip bahwa bangsa di Jazirah Arab harus bersih dari paganisme. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Selanjutnya, Rasulullah dan Ka'bah. Pada bab ini, Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Yang beliau ajak adalah orang-orang yang mempercayai beliau atau tampak pada dirinya penerimaan terhadap agama baru. Beliau mendirikan sholat bersama kaum muslimin dengan sembunyi-sembunyi di lorong-lorong Mekah. Sampai Allah memerintahkan beliau
untuk berdakwah dengan terang-terangan seperti yang tersebut di dalam ayat surat Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 95. Maka sampaikanlah ya Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok engkau. Setelah itu Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, mengajak semua orang untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Rasulullah SAW menggunakan cara yang lazim digunakan orang Arab ketika itu, yaitu dengan cara berteriak. Maka beliau pergi ke gunung Sofa di pinggiran Mekah dan beliau memanggil setiap tokoh Quraisy sampai mereka semua berkumpul. Beliau berkata kepada mereka, sungguhnya Allah memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada keluarga dekatku. Sungguh aku tidak dapat memberikan kepada kalian manfaat di dunia dan bagian di akhirat, kecuali jika kalian mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentak ketika itu Abu Lahab berkata, celakalah engkau sepanjang hari ini Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Setelah itu peristiwa, mulailah kaum Quraisy menunjukkan permusuhan dengan terang-terangan pada beliau. Ketika Nabi mulai berdakwah dengan terang-terangan, kaum Quraisy menyadari bahwa seandainya agama baru ini meraih kemenangan, niscaya agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka akan musnah dan lenyap. Itu otomatis akan menghancurkan langkah seluruh keuntungan dan kedudukan mereka dari penguasaan Ka'bah. Kaum Quraisy memandang jika mereka ikut agama Islam, niscaya berhala-berhala akan kehilangan nilai dan kesuciannya. Lalu mereka akan kehilangan keuntungan materi dari kabilah-kabilah yang datang dari Mekah untuk ibadah haji. Mereka tidak dapat menikmati kurban-kurban yang dipersembahkan pada berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Selain itu, jika mereka meninggalkan ibadah kepada berhala, maka mereka akan kehilangan wibawa di mata suku-suku Arab. Ini akan membahayakan perdagangan mereka sesama, seperti perniagaan kabilah-kabilah lain yang sebelumnya aman dan tidak mendapat gangguan orang karena pelakunya takut akan mendapatkan murka dari Tuhan-Tuhan mereka yang ada di sekitar Ka'bah. Apalagi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad memperlakukan sama pada semua orang. Sementara kaum Quraisy beragama dengan sistem kasta, para tokoh mereka tidak akan bergaul dengan orang awam atau duduk dalam satu majelis. Agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang banyak hal di masa jahiliyah yang paling disukai tokoh-tokoh Quraisy. Permusuhan pun memuncak hingga penganut ajaran Nabi Muhammad banyak yang disiksa. Ketika siksaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin keras, maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Sedangkan Rasulullah SAW terus berdakwah, mengajak semua orang menganut agama Islam sampai pamannya Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Dialah orang yang memiliki peranan penting dalam menghentikan sebagian siksaan Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pelindung, beliau menjadi pengayom bagi Rasulullah, bagi siapapun yang mengganggu beliau. Setelah Hamzah kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin tidak dapat melakukan sholat di Ka'bah. Tetapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam,
Umar bin Khattab pun menyarankan untuk sholat di Masjidil Haram, yaitu di dekat Ka'bah, Sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin tidak dapat melakukan sholat di Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Perubahan drastis. Ketika Umar masuk Islam, ia menentang kaum Quraisy yang melarang kaum muslimin sholat di Ka'bah. Akhirnya kaum muslimin sholat bersamanya di Ka'bah dan berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Setelah melihat mereka berdua masuk Islam, banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Masuknya Islam Hamzah dan Umar ini merupakan pukulan telak bagi kaum Quraisy hingga mereka memandang perlu untuk mengambil tindakan yang tegas. Akhirnya mereka sepakat memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dengan cara tidak berhubungan dengan mereka, baik dalam jual beli, pernikahan, tidak bergaul dan berbicara kepada mereka sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Kesepakatan itu mereka tulis di atas sebuah kertas yang ditempel di Ka'bah. Bani Hashim pun terus diboikot, dijauhi di seluruh pelosok Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Mereka tidak mendapatkan bahan makanan kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak keluar kecuali pada bulan haram saat perang diharamkan di seluruh jazirah Arab. Tetapi ada sebagian orang Quraisy yang merasa prihatin pada saudara mereka sesama bangsa Arab. Zubair bin Umayyah berkata, "Wahai penduduk Mekah, kita makan dan berpakaian, sementara Bani Hashim menuju kebinasaan. Mereka tidak bisa membeli atau menjual. Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam sampai lembaran perjanjian yang zalim ini rusak." Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad melalui mimpi bahwa rakyat akan memakan kertas perjanjian tersebut dan hanya tersisa tulisan Allah saja. Rasulullah SAW menceritakan mimpinya ini pada pamannya Abu Thalib. Ia lalu mendatangi kaum Quraisy dan berkata, "Lihatlah kertas perjanjian yang kamu buat. Apakah seperti yang dikatakan oleh anak saudaraku?" Ternyata benar. Kertas itu lantas habis dimakan rayap. Yang tersisa hanya lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan itu bertuliskan Bismika Allahumma. Tapi Abu Jahal berusaha untuk tetap mempertahankan pemboikotan. Hanya saja berapa tokoh yang prihatin atas pemboikotan ini menentangnya dan berpendapat bahwa dengan rusaknya kertas itu berarti kesepakatan pemboikotan telah berakhir. Kaum muslimin boleh kembali sholat di Ka'bah. Rasulullah SAW pun melanjutkan misinya untuk menyebarkan Islam pada penduduk Mekah. Puncaknya adalah pada musim haji, Nabi Muhammad SAW mengajak suku-suku yang hadir berhaji agar mau masuk Islam. Tapi usaha beliau dihalangi oleh paman beliau, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab berkata, dia mengajak kalian semua untuk meninggalkan Lata, Uzza, untuk pindah pada bid'ah dan kesesatan al-bid'ah wad dhalalah, kata Abu Lahab. Maka janganlah kalian mendengar dan mengikuti Muhammad. Tetapi beberapa suku melihat bahwa Islam adalah agama yang terbaik yang dapat membebaskan mereka dari penyembahan berhala dan keborokan jahiliyah yang selama ini telah dilakukan, telah diamalkan dalam kehidupannya. Beberapa saat setelah itu, Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke langit, yaitu langit ke-7. Malam itu, sholat 5 waktu diwajibkan atas kaum muslimin. Untuk lebih jelasnya, silahkan buka buku karya Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh bersama kaum muslimin. Meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah dari Mekah ke Yastrib, Madinah, tetapi perselisihan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy terus berlangsung. Peristiwa-peristiwa ini dicatat sebuah peristiwa perselisihan itu kemudian mengakibatkan peperangan yang berkesinambungan dan dikenal dengan istilah Al-Ghazwat. Yang paling terkenal adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Pada bulan Zulqa'dah, tahun 6 Hijriah, Rasul ingin masuk ke Mekah untuk melakukan umroh dan bukan untuk berperang. Beliau ingin mengabarkan kepada bangsa Arab bahwa Islam adalah agama yang menghormati Ka'bah, seperti mereka juga menghormatinya. Ini merupakan dakwah untuk mendekatkan mereka pada Islam dan meminimalisir jurang perbedaan antara mereka. Saat itu, Rasulullah SAW berangkat beserta 14.000 kaum muhajirin dan ansar tanpa membawa senjata kecuali pedang di sarungnya. Mereka membawa banyak hewan kurban untuk diberikan kepada penduduk Mekah dan yang miskin. Mendengar keberangkatan Rasulullah SAW, kaum Quraisy merasa gemetar dan takut. Lalu kaum Quraisy berkata kepada sekutu-sekutunya, mereka sepakat untuk mencegah kaum muslimin masuk ke Masjidil Haram. Mereka mengutus 200 penunggang kuda yang dipimpin oleh sang panglima besar Khalid bin Walid untuk menghadang Nabi beserta kaum muslimin. Nabi berkata, "Celakalah orang Quraisy, mereka telah termakan perang. Apa ruginya bagi mereka jika membiarkanku berhubungan dengan semua orang Arab?" Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk menjauh dari jalan Khalid bin Walid. Kemudian mereka beristirahat di Hudaybiyah. Saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kaum Quraisy akhirnya mengutus beberapa orang meminta Nabi untuk membatalkan niatnya masuk ke Mekah. Salah seorang dari mereka, Urwah bin Mas'ud, kembali ke Mekah dan berkata, "Aku telah menemui Kisra di kerajaannya. Aku telah menemui Kaisar di kerajaannya dan Najasyi di kerajaannya. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja di tengah kaumnya seperti kedudukan Nabi Muhammad SAW di tengah para sahabatnya." Rasulullah SAW tetap melanjutkan perjalanan dan ingin bernegosiasi dengan orang Quraisy agar mereka mau mengizinkan kaum muslimin melaksanakan umroh. Tetapi mereka tidak mengizinkan masuk, yaitu umat Islam, ke dalam kota Mekah, yaitu Masjidil Haram. Kaum Quraisy kemudian mengirim beberapa orang untuk menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Tapi kaum muslimin dapat mengalahkan mereka. Akhirnya kaum Quraisy tidak memiliki cara lain kecuali berunding. Perundingan ini berakhir dengan kesepakatan. Pertama, tidak ada peperangan antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua, seorang pemuda yang masih baroyah jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya. Bila seorang muslim mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, siapapun boleh mengikuti suku Quraisy dan siapapun yang bukan orang Quraisy boleh mengikuti Muhammad. Yang keempat, tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Nabi boleh masuk Mekah setelah ditinggalkan orang Quraisy dan tidak membawa senjata kecuali senjata yang bisa dibawa setiap musafir. Melalui perjanjian damai ini, Nabi meraih keuntungan politik yang besar karena beliau berhasil melepaskan kendali Quraisy dari suku-suku Arab yang selama ini ada di bawah pimpinan mereka,
untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diinginkan Nabi agar beliau dapat berdakwah dengan leluasa. Selain itu, suku-suku tersebut akan mengakui hak kaum muslimin untuk masuk ke Mekah dan melaksanakan umrah. Perjanjian ini menunjukkan perubahan cara pandang kaum Quraisy pada Nabi. Meskipun kaum Quraisy memusuhi Nabi, tetapi mereka masih menganggap beliau sebagai satu nasab dengan mereka. Kedudukan Nabi yang tinggal di sisi politik dan agama telah membuat beberapa orang Quraisy seperti Amr bin As dan Khalid bin Walid hijrah ke Madinah dan memeluk agama Islam. Perjanjian ini menunjukkan pengakuan kaum Quraisy akan kekuatan kaum muslimin sekaligus sebagai deklarasi era berakhirnya paganisme dan pembebasan Ka'bah dari berhala. Hal ini benar-benar terjadi ketika Nabi memimpin 10.000 pasukan muslimin dari Madinah untuk menaklukkan Mekah dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Perjanjian Hudaybiyah dan adalah pencapaian Nabi yang luar biasa dalam bidang politik, hingga dakwah beliau melampaui batas Jazirah Arab. Dalam catatan sejarah, Rasulullah SAW mengajak Raja Romawi, Persia, Habasa, dan para pemimpin Arab untuk memeluk Islam. Selain itu, satu persatu suku Arab mulai bergabung dengan Nabi, dan beliau juga mampu mengalahkan musuh terbesar kaum muslimin di Madinah, yaitu kaum Yahudi Khaybar. Ketika perjanjian Hudaybiyah, sebenarnya suku-suku Arab marah terhadap Quraisy karena membuat perjanjian sepihak dengan kaum muslimin. Akhirnya mereka menarik dukungan terhadap Quraisy. Maka Rasulullah SAW berusaha merangkul suku-suku ini ke jamaah kaum muslimin satu persatu. Sementara kaum Quraisy bertahan pada kesendirian dan kejumutan dalam agama dan politik. Tapi tidak lama kemudian mereka sadar bahwa kedudukan mereka secara politik telah melemah dan yang dapat mereka lakukan hanyalah pasrah dengan takdir yang mereka alami. Tibalah waktu untuk melaksanakan umroh sebagaimana yang tertera dalam perjanjian Hudaybiyah dan menetap selama 3 hari di Ka'bah. Rasulullah SAW berangkat bersama 2.000 kaum muslimin dan membawa 60 ekor unta untuk dikurbankan di Ka'bah. Sebenarnya kaum musyrikin sangat ingin mencegah Nabi masuk ke Mekah, tetapi mereka terikat dengan perjanjian. Terpaksa mereka membiarkan kaum muslimin berjalan melewati bukit-bukit di sekitar Mekah. Saat kaum muslimin telah mendekati Mekah di pagi harinya, kaum muslimin meninggalkan senjata di sana, dijaga oleh 200 prajurit muslimin. Rasulullah SAW bersabda, ketika kita tidak akan masuk ke tanah haram dengan membawa senjata, tetapi senjata kita harus berada di dekat kita. Jika kita melihat gelagat pengkhianatan dari kaum musyrikin, maka senjata kita tidak jauh dari kita. Itulah pesan damai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kaum Quraisy mundur dari Mekah dan naik bukit yang ada di sekitar Mekah. Rasulullah SAW masuk ke Mekah dengan mengendarai untanya Al-Qaswa, dikelilingi oleh pembesar-pembesar sahabat. Di belakang mereka kaum muslimin sambil berseru, "Kami menyambut panggilanmu, kami menyambut panggilanmu." Sampai Rasulullah SAW tiba di dalam masjid, beliau menyelempangkan jubahnya ke pundak kirinya. Dibiarkannya pundak dan lengan kanan terbuka. Saat itu pula ia berdoa, "Allahumma irham imra'arham ya al-yawma min nafsihi quwwah." Ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang hari ini telah memperlihatkan kemampuan dirinya. Ia lalu melangkah menyentuh Hajar Aswad
di sudut Ka'bah lalu berlari kecil. Demikian juga para sahabat. Ketika sampai di rukun Yamani, saudara, beliau berjalan kaki sampai menyentuh Hajar Aswad. Setelah itu, beliau kembali berlari kecil. Hal demikian dilakukannya 3 kali dan kaum muslimin mengikuti beliau. Usai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Bukit Sofa. Dari sana mereka bergerak ke Bukit Marwah dan kembali ke Bukit Sofa hingga 7 kali perjalanan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong hewan kurban di Marwah dan mencukur rambut beliau lalu menyelesaikan umrah. Esok harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah dan terus berada di sana. Tiba-tiba salat zuhur. Ketika itu, Ka'bah masih dikelilingi oleh berhala. Bilal bin Rabah kemudian naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi imam salat berjamaah di sana untuk 2.000 orang dari kaum muslimin. Mereka semua menetap selama 3 hari di Mekah sebagaimana sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah. Kaum muslimin dapat mengunjungi keluarga dan teman-teman mereka dan mereka merasa tenang melakukan apapun karena terjamin oleh perjanjian yang dibuat antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Ka'bah setelah Fathu Mekah dan penaklukan Mekah. Islam terus menyebar ke seantero jazirah Arab. Rasa gundah gulana berkecamuk di dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya berpikir untuk melaksanakan satu rencana besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat akan kenangan indah di kampung halaman bersama dengan keluarga dan kerabatnya di kota Mekah yang masih dikuasai oleh musuh-musuh beliau dari kaum musyrikin. Beliau juga teringat akan keindahan Ka'bah, tempat berhajinya anak keturunan Ismail alaihissalam, yang masih dikuasai oleh kaum paganisme. Beliau bertekad untuk membebaskan rumah Allah Subhanahu wa taala itu dari tangan-tangan kaum musyrikin dan menjadikan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tujuan bagi kaum muslimin. Ternyata kaum Quraisy membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Mereka menyerang perkemahan Bani Huza'ah dan membunuh 20 orang muslim. Kaum muslimin pun bersiap untuk perang. Mendengar hal itu, kaum Quraisy dilanda ketakutan karena pertumbuhan kekuatan kaum muslimin yang terus bertambah. Mereka menyadari betul bahwa mereka tidak boleh terlibat peperangan dengan kaum muslimin. Maka mereka mengirim salah satu pimpinan mereka, Abu Sufyan, ke Madinah sebagai duta perdamaian. Abu Sufyan terpilih karena mertua Nabi Muhammad SAW, yaitu putrinya Ummu Habibah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Misi Abu Sufyan tidaklah mudah, karena ia harus pergi menemui Nabi sebagai pemohon perdamaian. Padahal sebelumnya dia adalah musuh bebuyutan. Sesampainya di Madinah, Abu Sufyan memohon kepada Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib dan putrinya Ummu Habibah radhiyallahu anha sebagai mediator untuk memohon perdamaian kepada Nabi, tetapi semuanya gagal total. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa sehingga kaum Quraisy menyambutnya dengan cemoohan dan ejekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyiapkan bala tentara untuk menaklukkan dan membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Beliau berangkat dengan 10.000 pasukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin pasukan muslimin melalui gunung-gunung yang tidak pernah dilewati. Kaum muslimin dilarang membuat suara ataupun memukul gendang agar kaum musyrikin tidak mengetahui pergerakan kaum muslimin. Di tengah perjalanan, paman Nabi Abbas bersama keluarganya datang menemui Nabi.
dan menyatakan masuk Islam. Rasulullah SAW menyambut dengan hangat dan bahagia. Abbas adalah penanggung jawab Asyakia di Mekah. Abbas mengira keluarganya ke Madinah dengan dikawal pasukan muslimin. Tidak lama kemudian, kaum muslimin tiba-tiba di sebuah dataran keras tanpa sepengetahuan kaum musyrikin, karena mereka tiba-tiba ketika hari mulai gelap. Lalu mereka mengindirikan tenda-tenda. Umar radhiyallahu anhu mengizinkan mereka menyalakan api untuk penerangan. Abu Sufyan, tokoh kaum musyrikin, kemudian masuk Islam dengan harapan penduduk Mekah mendapatkan jaminan keamanan. Nabi adalah pribadi yang penuh kasih sayang lagi mulia. Beliau berkata, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka ia aman. Dan barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Abbas radhiyallahu anhu, tahanlah dia, yaitu Abu Sufyan, di lembah sampai dia melihat pasukan muslimin melintas. Maka Abu Sufyan tinggal bersama Abbas di lembah yang sempit sambil menyaksikan parade pasukan muslimin. Sementara itu, Abbas menyebut nama suku-suku satu persatu. Abu Sufyan merasa takjub karena banyaknya suku, kedisiplinan, dan semangat pasukan muslimin saat itu. Pasukan kaum muslimin telah mengalami banyak kemajuan dan kualitas dalam seni perang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan batalion yang terdiri dari kaum muslimin, yaitu kaum muhajirin dan ansar. Abu Sufyan lantas bertanya, Subhanallah, wahai Abbas, siapakah mereka ini? Itu adalah Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum Ansar. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup dan kuat menghadapi mereka. Wahai Abu Fadil, kerajaan kemanakanmu ini kelak akan menjadi besar, teriak Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, kata Sayyidina Abbas, itu adalah nubuah atau kenabian, kata Abbas. Lalu Abbas menasihati sembari berkata, tiba saatnya engkau menyelamatkan kaummu, wahai Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan terbirit-birit segera kembali ke Mekah untuk memberitahukan penduduk Mekah tentang apa yang telah disaksikan tentang kekuatan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, serta apa yang ditawarkan Nabi padanya, yakni keamanan. Dia juga menjelaskan pada mereka bahwa tidak ada gunanya melawan pasukan kaum muslimin. Maka ia berseru, wahai kaum Quraisy, Muhammad telah datang dengan pasukan yang luar biasa, yang kamu tidak akan mampu menghadapinya, wahai kaum Quraisy. Maka barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan bin Harb, dia akan aman. Karena Abu Sufyan adalah seorang yang paling memusuhi Nabi, maka perkataannya sangat dipercaya penduduk Mekah. Mereka pun tidak berani melawan pasukan kaum muslimin. Mereka hanya menunggu kedatangan Nabi ke Mekah. Rasulullah SAW masuk ke Mekah dengan menunggang unta. Abu Bakar berjalan di sebelah kanan beliau dan Usamah bin Zaid di belakang beliau. Nabi memasuki pintu-pintu Mekah ketika matahari terbit. Beliau masuk. Tidak disepakati penaklukan, akan tetapi beliau masuk Mekah bagaikan orang yang akan berhaji dengan penuh kesantunan dan ketaatan dalam balutan pakaian ihramnya. Beliau mengatakan yang terlukis
di dalam surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan 3. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Rasulullah SAW menuju Ka'bah sembari mengingat peristiwa-peristiwa masa lampau dan bagaimana Ka'bah menjadi tempat suci bagi nenek moyang mereka dan rumah Allah yang haram. Rasulullah SAW lalu tawaf sebanyak 7 putaran, dan pada setiap putarannya beliau menyentuh Hajar Aswad. Saat itu Ali bin Abi Thalib ingin merampas kunci Ka'bah dari Utsman bin Talha, tetapi Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengembalikan kunci tersebut. Utsman bin Talha adalah pemegang kunci Ka'bah, tapi kemudian dia bersentuh dengan kelembutan Nabi, lalu ia menyatakan diri masuk Islam dan tetap memegang kunci Ka'bah. Pada peristiwa Fathu Mekah itu, Rasulullah SAW mulai membersihkan Ka'bah dan sekelilingnya dari berhala-berhala yang berjumlah 360 berhala. Kaum muslimin menghancurkan berhala-berhala tersebut. Hubal adalah berhala terbesar yang dibawa oleh kaum musyrikin dari daerah Balkan di Suriah. Berhala ini diyakini oleh kaum musyrikin dapat menurunkan hujan yang selalu diharapkan penduduk yang tinggal di gurun pasir dan kekurangan air. Ada juga berhala yang menggambarkan Nabi Ibrahim dan Ismail yang sedang memegang panah undian. Rasulullah SAW berkata tentang berhala Ibrahim, semoga Allah membunuh mereka yang telah menjadikan patung Nabi Ibrahim yang sedang mengundi dengan panah. Selain itu, terdapat juga beberapa berhala malaikat dalam bentuk wanita cantik. Maka Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala tersebut. Rasulullah SAW yang menemukan gambar burung merpati yang terpahat di kayu, beliau menghancurkannya dan membuangnya ke tanah karena menganggapnya sebagai salah satu tanda paganisme. Pada saat menghancurkan sisa-sisa berhala dan patung, Rasulullah SAW kemudian membaca ayat, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Rasulullah SAW kemudian menuju sumur Zamzam yang disucikan oleh orang Arab. Sumur ini dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Hajar dan putranya Ismail dari kematian karena kehausan. Secara turun-temurun, bangsa Arab sangat mensucikan air ini. Ketika Rasulullah SAW mendekati sumur Zamzam, Abbas menuangkan air Zamzam dan beliau meminumnya. Hal itu kemudian menjadi sunnah kaum muslimin. Rasulullah SAW lalu menyerahkan tugas ke Siqayah, memberi minum jamaah haji kepada Abbas. Ketika tiba waktu zuhur, Nabi memerintahkan salah seorang kaum muslimin untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Sunnah ini kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW lalu salat menghadap Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin kapan dan dimanapun berada. Setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada penduduk dan menjelaskan kepada mereka ajaran-ajaran akidah dan menggambarkan kemenangan kaum muslimin. Maka terdengarlah gemuruh suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selesai melakukan syiar-syiar agama, beliau pergi ke Bukit Sofa. Penduduk Mekah berdatangan menghadap beliau dan menyatakan masuk Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pribadi yang penuh kasih sayang, lembut. Di sisi lain, para tokoh Quraisy datang menunggu keputusan beliau pada mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, tahukah kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian? Yang baik-baik, sebagai saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia," jawab mereka. "Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas." Rasulullah kata beliau kepada mereka. Semua perilaku Nabi di Mekah saat itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang Nabi utusan Allah dan bukan sebagai pemimpin atau penakluk. Beliau telah menampakkan kasih sayang kepada penduduk negerinya meskipun posisi beliau sangat kuat. Keberhasilan dan kemenangan beliau penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan maaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membersihkan Ka'bah dari berhala, tetapi juga mengutus beberapa pimpinan kaum muslimin dengan kelompok pasukan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di berbagai suku di daerah sekitar sekaligus menyebarkan Islam. Fathu Mekah, penaklukan Mekah, dan penguasaan Ka'bah adalah faktor terbesar yang menentukan kesuksesan dakwah Islam. Suku-suku Arab yang mulanya menolak dakwah Islam beramai-ramai masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah disebut sebagai tahun utusan atau Am al-Wufud. Karena pada tahun itu utusan berbagai suku datang menghadap Nabi dan menyatakan masuk Islam. Lalu mereka kembali ke negeri asal dengan membawa berbagai hadiah yang bisa diberikan Rasulullah pada utusan suku-suku Arab. Silakan baca buku At-Tabaqat Al-Kubra yang ditulis oleh Ibnu Sa'd. Abu Bakar menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin. Utusan-utusan suku masih terus berdatangan ke Madinah, menyatakan diri masuk Islam, dan Rasulullah SAW mengajarkan pada mereka ajaran-ajaran Islam. Musim haji telah dekat, tetapi Rasulullah SAW tidak dapat pergi haji tahun tersebut karena utusan-utusan berdatangan silih berganti mengunjungi Rasulullah SAW untuk berbaiat masuk Islam. Masih banyak di semenanjung Jazirah Arab yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Di sana juga masih terdapat orang-orang kafir dan Yahudi. Namun orang-orang kafir jahiliyah masih melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah pada bulan-bulan haram, meski mereka najis bagi Ka'bah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menetap di Madinah sampai Allah menyempurnakan kalimatnya dan sampai Allah mengizinkan beliau untuk menunaikan ibadah haji ke rumahnya. Sebagai gantinya, maka tahun itu Abu Bakar As-Siddiq dan rombongan diperintah untuk memimpin jamaah haji kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertindak sebagai Amirul Hajj yang membawa 300 jamaah haji kaum muslimin. Mereka membawa 20 ekor unta untuk dikurbankan di Ka'bah. Tidak lama setelah keberangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW merintahkan Ali bin Abi Thalib menunggang Al-Adha, salah satu unta tercepat, dan segera berangkat ke Mekah secepat mungkin sebelum jamaah haji dari seluruh penjuru Arab tiba untuk menyampaikan satu surah Al-Quran
yang baru diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melaksanakan tugas itu sebaik mungkin. Ia tiba di Mekah sebelum wukuf di Arafah. Ketika kaum muslimin berkumpul di Mina, Ali berdiri mengumumkan bahwa Rasulullah SAW telah mengutusnya untuk menyampaikan surah At-Taubah yang baru diwahyukan kepada Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib berseru, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa orang kafir tidak akan masuk surga. Orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan dilarang tawaf dalam keadaan telanjang. Siapa yang memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, maka perjanjian itu berlaku sampai masanya." Ali memberi waktu 4 bulan dari hari itu agar setiap kaum bisa kembali ke kampung halamannya. Sejak itu tidak ada lagi orang musyrik yang berani melakukan ibadah haji dan tidak ada lagi yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian pada bagian ini kita akan menceritakan tentang peristiwa Haji Wada. Haji Wada. Sepertinya Rasul SAW ingin sekali menunaikan ibadah haji, karena setelah Haji Akbar, beliau belum berhaji lagi meskipun beliau sudah melakukan umroh sebanyak 2 kali. Kaum muslimin di seluruh penjuru Arab segera menyambut seruan Nabi SAW. Jalan-jalan Madinah dipenuhi oleh rombongan suku-suku Arab yang datang dari kota-kota, desa-desa, dan pegunungan. Lembah-lembah dipenuhi dengan kemah. Ini adalah satu pemandangan yang luar biasa yang menunjukkan kemenangan akidah Islam yang memang itu adalah yang terbaik, dan agama Islam adalah agama terbaik yang membawa perdamaian, membawa keamanan dan kenyamanan bagi pemeluknya. Rasulullah SAW berangkat bersama ribuan kaum muslimin dan membawa sejumlah besar unta yang telah dihias karena akan dikurbankan di Ka'bah. Sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah, beliau berhenti pada setiap masjid menunaikan salat sambil melantunkan doa-doa dan kata-kata syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Para sahabat mengiringi, para jamaah yang mengiringi Rasulullah SAW ikut melaksanakan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, mengiringi dengan takbir, tahmid, dan berdoa. Pada malam pertama perjalanan itu, kaum muslimin menginap di Zulhulaifah. Nabi dan kaum muslimin mengenakan pakaian ihram dan menanggalkan perjalanan mereka. Pada pagi hari, esok harinya, setelah menunaikan salat subuh, Rasul SAW yang mulia menunggang untanya, yaitu Al-Qaswa. Sampai tiba di Wadi Baida, Rasulullah SAW menghadapkan dirinya kepada kaum muslimin dan beliau memandang dengan pandangan yang sangat luar biasa, dan pandangan itulah adalah pandangan Rasulullah SAW yang beliau berikan kepada umat muslim sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin. Sambil beliau berucap, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, alhamdulillah, wan ni'matu was syukru laka labbaik,
labbaik la syarika labbaik. Ku penuhi panggilanmu, ya Allah. Ku penuhi panggilanmu, ku penuhi panggilanmu. Tiada bersekutu engkau. Ku penuhi panggilanmu. Puji, nikmat, syukur kepunyaanmu. Ku penuhi panggilanmu. Ku penuhi panggilanmu. Tiada bersekutu engkau. Ku penuhi panggilanmu. Doa ini sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa riwayat adalah doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari puncak gunung Abu Qubais dekat dengan Mekah. Ketika itu beliau memberi kabar gembira akan agama yang benar. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwa saking kerasnya suara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hingga terdengar oleh seluruh makhluk di bumi, bahkan janin yang masih dalam rahim. Nabi Ibrahim berkata, labbaik Allahumma labbaik. Tatkala rombongan itu sampai di Sarab, suatu tempat antara jalan Mekah dengan Madinah, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tidak membawa binatang kurban dan ingin menjadikan haji ini sebagai umroh, lakukanlah. Tetapi yang membawa binatang kurban, jangan. Jamaah haji kaum muslimin terus melanjutkan perjalanannya. Mereka bersabar sepanjang bermil-mil, baik di gunung maupun di lembah-lembah. Suara doa dan talbiyah mereka bergemuruh. Saat itu tidak ada musuh yang membuat kaum muslimin khawatir. Islam telah menyebar ke seluruh jazirah Arab. Rasulullah SAW menempuh jalan yang sama ketika Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Tidak lama kemudian beliau sudah masuk ke Mekah melalui pintu Bani Syaibah. Rasulullah SAW ingin melaksanakan manasik haji sebagai contoh agar diikuti oleh kaum muslimin pada tahun-tahun berikutnya. Para jamaah haji sampai di Mekah pada hari keempat Zulhijjah. Nabi segera menuju ke Ka'bah dan diikuti kaum muslimin. Kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Lalu beliau melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali, sebagaimana yang terlaksana sampai saat ini. Pada 3 putaran pertama, beliau berlari-lari kecil seperti yang dilakukan pada waktu Umratul Qada. Setelah melakukan salat di Maqam Ibrahim, beliau kembali dan mencium Hajar Aswad sekali lagi. Kemudian beliau keluar dari masjid menuju Bukit Sofa, lalu melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Beberapa hari setelah Rasulullah SAW tiba di Mekah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusulnya setelah kembali dari Yaman. Al-Imam At-Tabari menyebutkan bahwa Ali tidak membawa hewan kurban, maka Nabi menjadikan kurban beliau untuk mereka berdua. Pada hari ke-8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, Rasulullah SAW pergi ke Mina dan tinggal di kemahnya. Selama sehari itu, beliau melakukan kewajiban salat 5 waktu, sebagaimana biasanya. Begitu juga malamnya, sampai terbit fajar pada hari haji. Selesai salat subuh, dengan menunggang unta yang bernama Al-Qaswa, tatkala matahari mulai terbit, beliau menuju Bukit Arafah diikuti oleh kaum muslimin. Ketika matahari terbenam, Rasulullah SAW pergi menuju sebuah lembah di Arafah.
beliau berseru kepada seluruh jamaah, "Wahai manusia, dengarlah perkataanku, karena sungguhnya aku tidak mengetahui apakah masih bersama kalian setelah tahun ini di tempat ini atau tidak." Pada waktu itu, seketika heninglah keadaan. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan, "Wahai kaum muslimin, wahai manusia, wahai kaum muslimin, dengarkan perkataanku ini, karena sungguhnya aku tidak mengetahui apakah masih bersama kalian setelah tahun ini, di tempat ini atau tidak." Rasulullah SAW merasa bahwa beliau akan meninggalkan umat muslim. Haji ini adalah haji wada, haji perpisahan. Beliau memandang perlu untuk menanamkan ajaran-ajaran Islam di hati dan pikiran kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam, tetapi beliau juga mengajarkan tentang adab, dan akhlak dalam pergaulan manusia. Ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ajaran tauhid, kemudian ajaran yang sangat mulia, bagaimana bermuamalah dengan manusia. Rasul menyudahi pidato beliau dengan berkata, "Wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku, renungkanlah setiap perkataanku. Sungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang padanya, dijamin tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wahai manusia, dengarkan kata-kataku ini dan perhatikanlah. Mengertilah bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan kaum muslimin semua bersaudara. Maka seorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali yang diberikan kepadanya dengan senang hati. Janganlah kalian menganiaya diri kalian." Sambil Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya ya Allah? Bukankah aku telah menyampaikan semuanya kepada kaum muslimin? Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah, terimalah apa yang sudah aku sampaikan. Semoga umatku mendengarkan dan merenunginya ya Allah." Setelah itu, Rasulullah SAW menyelesaikan khutbah beliau turun dari untanya, yaitu yang bernama Al-Qaswa. Beliau menetap dan sampai sholat zuhur dan asar. Setelah itu, beliau kembali menunggang unta sampai daerah bebatuan. Di sanalah beliau membacakan ayat kepada kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Mendengar ayat ini, sahabat Abu Bakar dan beberapa orang dari kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah SAW akan segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun merasa sangat sedih. Rasulullah SAW meninggalkan Arafah dan menghabiskan malamnya di Musdalifah.
Di sana beliau melaksanakan salat Isya dan subuh. Kemudian beliau menunggang untanya yang dituntun oleh Bilal. Sedangkan Usamah di belakang menaungi beliau dari panas matahari dengan kain. Rasulullah SAW menuju lembah Mina untuk melempar ketiga jumroh dengan 7 batu untuk menghidupkan kembali kenangan Nabi Ibrahim yang mengusir setan dengan melemparinya dengan kerikil sebanyak 3 kali. Ketika itu Rasulullah SAW memerdekakan 36 budak dan menyembelih hewan kurban dengan tangan beliau sendiri sebanyak 63 unta. Rasulullah juga kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan penyembelihan ke-37 untuk sisanya dan membagikan daging dan kulitnya kepada jamaah haji yang fakir. Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu lalu mencukur rambut Rasulullah SAW dimulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri. Setelah itu Rasulullah SAW melakukan tawaf lagi di Ka'bah. Saat itu paman beliau adalah Abbas bin Abdul Muthalib yang bertanggung jawab atas as-siqayah. Datang menghampiri beliau dengan membawa air minum dari sumur Zam-Zam. Kemudian Rasulullah SAW memimpin perjalanan pulang jamaah haji menuju Madinah, meninggalkan Mekah tempat kelahiran beliau. Ketika telah dekat di Madinah, Rasulullah SAW bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, maliku al-mulki, lahu alhamdu wa syukru, sadaqa wa'dahu, wa nasara abdahu, wa hazzamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Dia Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dialah Raja dari segala raja, baginya segala puji dan syukur. Janjinya benar dan dia Maha Penolong bagi hambanya. Dan meski sendiri, dia kuasa mengalahkan kelompok-kelompok. Inilah pembahasan kita tentang bagaimana Rasulullah SAW dan Ka'bah. Dan kisah ini adalah kisah yang paling sedih. Kisah di mana Rasulullah SAW pada akhir ini adalah meninggalkan kaum muslimin. Untuk lebih jelasnya, kawan-kawan, sahabat spektakuler, untuk membaca kitab-kitab sirah. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.